Kamu Nggak buka aja. apa-apa. Pak, buka langsung kok. Pura-pura soal nyatet. Aku wedine engko rada gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Wah, semangat banget hari ini ya, Nak. Kali ini perkenalkan, nama saya Pak Dion. Saya akan mengajar kalian sebagai guru sejarah Indonesia. Sebelum mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelasnya mana? Saya, Pak. Baik, silakan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak isi presentasi terlebih dahulu ya. Tolong disimak baik-baik. Ahmad Imam Santoso? Hadir, Pak. Hadir. Giga Gilang? Hadir, Pak. Hadir. Hanin Aulia? Hadir, Pak. Hadir. Najwa Mutiarani? Hadir, Pak. Novita Ayunanda? Hadir, Pak. Nur Anggiati? Hadir, Pak. Reva Aprilia? Hadir, Pak. Soneva Senin? Hadir, Pak. Yosep Mario Tato? Hadir, Pak. Hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita ambil pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini nanti Bapak akan menjelaskan materi-materi yang pertama tentang konsep dasar sejarah. Nah, dalam konsep dasar sejarah kita akan belajar tentang pengertian sejarah itu seperti apa dan bagaimana alur dari waktunya hingga saat ini hingga dijelaskan ke dalam pembabakan sejarah itu seperti apa. Kedua, kita akan belajar mengenai sumber sejarah, baik itu sumber primer maupun sekunder. Jenis-jenis sumber primer itu seperti apa, maupun sekunder itu seperti apa. Juga mengevaluasi bagaimana keaslian itu apakah nyata atau tidak. Tapi dalam sejarah kan udah ada teori-teorinya dan dibuktikan secara nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika kita akan memahami bagaimana sejarah itu emang nyata dan dibuktikan dengan berbagai teori maupun bukti nyata di lapangan. Serta kita akan membuat kesimpulan yang dapat kita ambil dari dasar-dasar peristiwa kejadian yang telah terjadi di masa lampau hingga terjadi kini dan akan berlaku ke depannya seperti apa. Nah, di sini kalian juga akan memahami pentingnya waktu dalam sejarah, termasuk kronologi. Kronologi ialah alur urutan waktu yang terjadi hingga saat ini. Nah, di sini juga ada periodisasi. Kita akan belajar tentang periodisasi itu seperti apa. Baik. Paham semua anak-anak? Paham, Pak. Oke, semangat ya. Kita masuk ke dalam materi yang pertama. Anak-anak, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran? Siap, Bu. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Nah, sebelum Ibu mulai, apakah ada pertanyaan tentang sejarah? Saya, Bu. Iya, silakan Reva. Bu, mengapa sih kita harus belajar sejarah? Apa manfaat mempelajari sejarah dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, pertanyaan yang bagus, Reva. Beri tepuk tangan untuk Reva. Jadi anak-anak, kita itu perlu banget mempelajari sejarah. Yang pertama, untuk belajar kesalahan. Jadi, kesalahan di masa lalu tidak akan terulang lagi di masa depan dengan cara kita belajar sejarah. Seperti itu, Reva. Jawabannya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, jadi belajar sejarah itu bukan hanya sekedar mengingat peristiwa ya, Bu, tetapi kita juga bisa memahami diri kita sebagai bangsa Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi, dengan belajar sejarah, kita itu paham tentang identitas bangsa
identitas diri, yang mana identitas itu akan mengetahui dari mana asal-usul kita, bagaimana sejarah bangsa Indonesia, bangsa kita, dan juga bagaimana asal-usul kita. Seperti itu anak-anak. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada pertanyaan atau dilanjut saja? Lanjut. Oke, Ibu lanjut ya anak-anak. Baik. Apakah ada yang bisa menjawab? Sejarah itu apa sih? Saya, Bu. Ya, silakan Giga. Masa lalu, Bu. Novita? Menurut saya, sejarah itu runutan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, Imam. Sejarah itu pengalaman, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk 3 teman kita. Benar sekali apa yang dikatakan Giga, Novita, dan Imam, bahwasanya sejarah adalah masa lalu. Sejarah adalah urutan peristiwa di masa lalu. Kemudian sejarah adalah pengalaman. Itu benar sekali. Karena pengertian dari sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang mencakup manusia, ruang, dan waktu. Seperti itu anak-anak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang dari kata syajarotun yang artinya pohon kayu. Nah, kenapa sih difilosofikan sebagai pohon kayu? Karena dengan pohon kayu itu, sejarah itu seperti bisa berkembang, selalu berkesinambungan. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdapat 3 makna. Yang pertama ada asal-usul, kemudian peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan pengetahuan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian untuk dari sisi bahasa Inggrisnya adalah kata history, yang mana artinya catatan peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Seperti pertanyaan dari Reva tadi. Mengapa sih kita perlu mempelajari sejarah? Yang pertama, untuk belajar dari kesalahan yang ada di masa lalu. Kemudian yang kedua, untuk memahami identitas kita sebagai manusia. Siapa sih kita itu? Itu kita tahu dari belajar sejarah. Asal-usul kita, bagaimana silsilah keluarga kita, identitas bangsa kita, itu kita belajar dari sejarah. Nah, ini anak-anak, jadi manusia itu sebagai penggerak pelaku sejarah. Dan sejarah tidak bisa dipisahkan dari manusia. Manusia, ruang, waktu, itu selalu berkesinambungan dan selalu berhubungan dengan sejarah. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Kronologi dan periodisasi. Jadi, di dalam sejarah itu ada 2 istilah penting. Yang pertama adalah kronologi. Yang mana kronologi itu adalah urutan peristiwa. Kemudian periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu. Nah, untuk contoh dari kronologi, urutan peristiwa itu biasanya berbentuk tanggal-tanggal. Seperti peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Kemudian terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Itu yang dimaksud dengan kronologi itu seperti itu anak-anak. Kemudian ada periodisasi, pembabakan waktu. Contohnya seperti masa Praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Reformasi. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh kronologi anak-anak. Sejarah pramuka di Indonesia. Tahun 1912, di Hindia Belanda muncul cabang Netherlands Province Organisasi. Nah, di sini itu terdapat 1916, 1923, 1926. Nah, ini urutan peristiwa ini yang dimaksud dengan kronologi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut. Nah, sekarang kita nonton film, cuplikan film
dari Soekarno. Nah, ini anak-anak, dari sini kita akan belajar tentang kronologi. Bagaimana sih kronologi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana sih urutan-urutan peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ini adalah contoh replika film yang terjadi di masa lalu, anak-anak. Bagaimana pribumi disiksa oleh penjajah. Bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia melawan para penjajah. Bagaimana konflik antara golongan muda dan golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pidato-pidato yang dilontarkan oleh Bung Karno yang sangat menggugah semangat para pejuang Indonesia untuk mempertahankan Indonesia, untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sih kronologi sebelum detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana antusias masyarakat Indonesia pada masa itu tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sebagai siswa, sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia harus paham, anak-anak, bagaimana sih kronologinya, bagaimana sih urutan peristiwanya. Nah, ini merupakan suara asli Insinyur Soekarno yang diambil dari Arsip Nasional Indonesia. Bisa didengarkan ya, anak-anak ya? Nah, ini merupakan suara asli Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini merupakan peristiwa pengibaran sangsaka bendera merah putih untuk pertama kalinya, anak-anak. Yang mengibarkan adalah Latif Hendraningrat. Luar biasa bagaimana detik-detik proklamasi ini didokumentasikan dan direplika menjadi film. Nah, demikian anak-anak. Apakah dari cuplikan film ini ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Iya, Reva. Jadi kesimpulan dari film ini yang menceritakan tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu diawali dengan berita kekalahan Jepang oleh Sekutu pada Perang Dunia Kedua yang didengar oleh bangsa Indonesia, sehingga golongan muda mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan, hingga pada akhirnya di tanggal 17 Agustus jam 10 Insinyur Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, beri tepuk tangan dong untuk Reva. Keren banget, Reva. Terima kasih ya, jawabannya sangat tepat sekali. Itu adalah bagaimana kronologi runtutan peristiwa yang terjadi sebelum detik-detik proklamasi dan ketika detik-detik pembacaan proklamasi itu berlangsung. Ibu lanjut ke video arsip ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Video arsip ini diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratma. Di video ini kita bisa belajar bagaimana sih kronologi peristiwa di masa lalu. Betapa antusiasnya pejuang-pejuang Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
arsip tersebut masuk ke dalam periode sesi apa? Jadi, ini merupakan masa kebangkitan nasional atau masa revolusi Indonesia, Yosef. Apakah ada pertanyaan lagi anak-anak? Saya, Bu. Iya, silakan Giga. Saya mau tanya, kok pada saat itu mereka sudah bikin video arsip ya, Bu? Teknologi mereka sudah sedikit modern ya, Bu? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Giga? Saya, Bu. Iya, Shan? Pada zaman dulu udah ada HP tapi belum ada Android, jadinya yang videonya pakai HP. Apakah ada jawaban lain? Saya, Bu. Gimana, Imam? Sebab pada saat itu sudah ada kamera, Bu, tapi belum ada HP. Oke, jadi jawaban Imam itu tepat ya. Jadi pada masa itu memang sudah ada kamera, jadi sudah bisa mendokumentasikan video-video arsip ini. Akan tetapi untuk jawaban Shan kurang tepat ya, Shan, karena pada masa itu belum ada HP yang memiliki kamera. Seperti itu anak-anak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke video arsip selanjutnya. Proklamasi Kalau tadi replika film kami dari Soekarno, kalau ini adalah bangsa arsip asli Indonesia dari Arsip Nasional Bangsa dengan Indonesia. ini menyatakan Suara asli kemerdekaan dari Insinyur Indonesia. Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan Ini kekuasaan asli anak-anak dari dan Arsip Nasional lain-lain Indonesia. diselenggarakan dengan cara Jadi dulu bersama itu dan dalam proklamasi tempo kemerdekaan Indonesia yang sesingkat dipublikasikan singkatnya. melalui koran-koran. Contohnya Suara Jakarta, Merdeka, 17 Sikap Kita. Agustus 1945 atas nama bangsa Jadi dari Indonesia. arsip ini kita bisa tahu Soekarno, bahwasanya proklamasi Hatta. pada masa itu sudah dipublikasikan. Sehingga banyak orang yang tahu. Nah, dari video arsip tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Saya, Bu. Ya, Tujuan mereka bikin video arsip itu apa sih? apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Giga? Saya, Bu. Ya, Menurut pendapat saya, mereka sudah memiliki arsip itu untuk mengenang peristiwa penting yang ada di masa lalu. ya. Apakah ada yang menambahkan jawaban Novita? Saya, Bu. Ya, Sebagai langkah untuk memberitakan kemerdekaan Indonesia. oke, benar sekali jawaban dari Novita dan Anggia. Beri tepuk tangan dong. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya. Jadi memang benar, arsip-arsip itu dibuat dengan tujuan untuk mendokumentasikan agar bisa dilihat oleh generasi selanjutnya dan juga untuk mempublikasikan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah dilakukan dengan 4 cara. Mengumpulkan informasi tertulis dan lisan. Kemudian merangkai bukti dan kemudian membuang informasi yang tidak jelas. Nah, selanjutnya ada cara metode dalam penelitian. Ada 4. Yang pertama heuristik, kemudian kritik dan verifikasi, kemudian interpretasi dan juga historiografi. Yang mana historiografi nantinya adalah kepenulisan sejarah. Selanjutnya, jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jadi, sumber sejarah itu ada 3 macam. Bu, Yang ya, Anggia? ini yang di belakang berisik sekali, Bu. Aduh, kalian itu kalau ibu menjelaskan jangan berisik ya anak-anak. Oke, yang berisik ibu kasih pertanyaan. Shan, jawab pertanyaan contoh sumber lisan. Nggak tahu, Bu. Kan ibu bilang jangan berisik, makanya kalau ada ibu mendengarkan itu, ada ibu menjelaskan itu didengarkan ya. Ya, Bu. Oke, sekarang Hanin, sebutkan sumber benda. Sumber benda itu contohnya candi, prasasti, dan relief. Oke, benar.
Najwa, sebutkan sumber tertulis. Kalau sumber tertulis itu ada surat kabar, arsip, dokumen, dan buku, Bu. Oke, benar. Jadi anak-anak jangan berisik ya kalau ibu menerangkan. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke sumber sejarah. Sumber sejarah dibedakan menjadi dua. Ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Yang mana sumber primer adalah sumber utama. Contohnya arsip, fosil, artefak, dan hasil wawancara dengan pelaku sejarah. Kemudian untuk sumber sejarah sekunder itu contohnya hasil penelitian, wawancara, biografi, dan juga surat menyurat pada masa itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, untuk saat ini Ibu akan menjelaskan jenis historiografi. Jadi, historiografi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada historiografi tradisional yang akan menuliskan tentang masa kerajaan Hindu-Buddha, yang mana akan menjelaskan tentang kekuasaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian historiografi kolonial yang akan menceritakan tentang penulisan masa kolonial Belanda, masa penjajahan pada bangsa Indonesia. Kemudian untuk historiografi modern adalah kepenulisan yang akan menuliskan tentang bagaimana kondisi pribumi, bagaimana pribumi itu melakukan suatu kegiatan. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, kemudian ada tentang teori sosial, diakronis, yang menyangkut tentang waktu, dan sinkronis, yang menyangkut tentang kondisi saat ini. Oke anak-anak, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ibu izin untuk ke kantor terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai konsep sejarah manusia, ruang, dan waktu. Nah, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan kalian. Jika yang bisa menjawab akan mendapatkan poin 5. Ibu pilih atau mengangkat tangan sendiri? Pilih, Bu. Oke. Nah, Ibu pilih Novita ya. Novita, bisa dijelaskan mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Menurut pendapat saya, mempelajari sejarah dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan dan juga masa kini, Bu. Bagus Novita. Ya tepuk tangan dulu dong untuk Novita. Nah, selanjutnya Ibu pilih Reva. Nah, Reva, bisa dijelaskan metode penelitian itu apa saja? Baik, Bu. Jadi metode penelitian itu yang pertama ada heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber. Yang kedua ada verifikasi dan juga kritik, yaitu untuk menguji dan mengkritisi sumber dari sejarah tersebut. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu untuk mengungkap atau mengetahui fakta-fakta dari sumber sejarah tersebut. Bagus Reva. Nah, jawaban Reva tadi sudah benar ya, tapi masih kurang. Adakah yang mau menambahi jawaban Reva? Saya, Bu. Ya, silakan Syam. Metode penelitian itu ada 4, Bu. Yang pertama itu heuristik, tahap pengumpulan sumber dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua itu kritik sumber, tahap penelitian terhadap sumber-sumber sejarah untuk menentukan keaslian. Yang keempat itu interpretasi, tahap penafsiran makna atas fakta-fakta yang ada serta hubungan antara berbagai fakta. Yang terakhir itu historiografi, tahap akhir dari metode penelitian sejarah, yaitu menulis kisah sejarah. Itu, Bu. Oke, bagus Syam. Ayo, ini kenapa dari tadi ngobrol aja? Ayo Ibu kasih pertanyaan ya, dari Najwa dulu. Najwa, bisa dijelaskan dimensi spasial dalam sejarah itu apa? Dimensi spasial itu disebut juga dimensi ruang, Bu. Jadi, dimensi spasial itu merujuk pada lokasi geografis di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Ya, oke, bagus. Ayo sekarang Haning, bisa dijelaskan Haning apa itu dimensi temporal dalam sejarah? Dimensi
temporal dalam sejarah itu dimensi waktu dalam cerita sejarah, Bu. Jadi dimensi ini merujuk pada waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah yang Oke. berfokus pada kronologi. Oke, bagus Hanin. Nah, oke, Bu rasa kalian sudah paham ya. Pertanyaan terakhir yang bisa menjawab akan mendapatkan poin 5. Oke, siapa yang mau angkat tangan dulu? Saya, Bu. Oke, Ibu kasih pertanyaan ya. 3, bisa dijelaskan apa manfaat kita setelah mempelajari sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat saya, manfaat mempelajari sejarah meliputi pemahaman akan identitas dan jati diri, belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang ada di masa lampau, serta menumbuhkan sikap kritis dan empati dalam menilai peristiwa yang ada di sekitar kita. Oke, bagus Iga. Ayo tepuk tangan dulu dong untuk Iga. Nah, Bu rasa kalian sudah paham ya. Sekarang kita kuis. Untuk ketentuannya, kita mengerjakan melalui handphone. Nah, untuk waktu pengerjaannya selama 10 menit. Oke, sebentar ya anak-anak. Nah, ini ya anak-anak kodenya. Kalian bisa mengeluarkan HP-nya masing-masing. Jangan lupa ya, waktu pengerjaan selama 10 menit. Nah, untuk 3 peringkat teratas akan mendapatkan poin 10. Jadi semangat ya. Ada yang mengalami kesulitan untuk masuk kuis? Sebentar, Bentar, Bu. Baru 2 anak ya, 3.
Tadi soalnya apa yang sulit nomor 5? Oh, yang apa kotak-kotak itu loh. Oh, yang kotak-kotak, yang historiografi ya anak-anak. Iya. Iya, mungkin. Ayo, Reva dulu bisa dijelaskan tadi jawabannya apa? Jadi Bu, tadi soalnya adalah tulisan hasil penelitian dan laporan sejarah. Itu jawabannya adalah historiografi. Historiografi itu merupakan salah satu metode penelitian dari sejarah. Oke, bagus Reva. Nah, Ibu pengen dengar pendapat dari Giga. Apa tadi Giga jawabannya? Historiografi penulisan sejarah terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, oke. Sudah benar ya yang dikatakan oleh Reva ataupun Giga. Jadi jawabannya itu historiografi. Nah, historiografi itu metode penelitian dalam sejarah. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk 3 anak tadi akan mendapatkan poin 10. Nah, sekarang Ibu izin ke kantor dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Makasih Bu. Makasih, Bu. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa? Saya Pak. Silakan, Yosef. Kita belajar mengenai pengantar ilmu sejarah dan kronologi dan membahas periodisasi dan pembabakan ilmu sejarah. Bagus sekali, Yosef. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Silakan, Imam. Jadi kita hari ini juga belajar bahwa ada beberapa metode penelitian sejarah, Pak. Seperti heuristik, kritik verifikasi, interpretasi, dan historiografi, Pak. Bagus sekali. Terima kasih untuk Yosef dan juga Imam. Beri tepuk tangan untuk dia berdua. Nah, kesimpulan pada materi kali ini adalah dalam sejarah ada yang namanya pembabakan waktu yang dinamakan periodisasi, dan juga ada yang namanya kronologi, yaitu urutan waktu dalam sejarah. Sejarah juga melibatkan manusia, ruang, dan juga waktu. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak meminta pendapat salah satu dari kalian tentang bagaimana pembelajaran hari ini. Ayo coba, siapa? Pak. Oh, Imam lagi. Silakan, Imam. Baik, Pak, untuk pembelajaran hari ini kami rasa sudah mendapatkan pembelajaran yang memuaskan karena penjelasan dari awal sampai akhir cukup jelas, Pak. Terima kasih, Imam, atas pendapatnya. Bapak akan melakukan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi bagian mana yang kurang jelas atau sulit dipahami. Nanti kita akan diskusikan bersama di pertemuan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi coba kalian pelajari di rumah apa saja yang termasuk kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Siap anak-anak? Siapa? Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk ketua kelas memimpin menutup doa sebelum pembelajaran diakhiri. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Imam telah memimpin doa. Akhir kata, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Mikro Bu Iza.